بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Wa qala ta'ala faqsusil qasasa la'allakum yatafakkarun. Wa qala ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, disehatkan untuk bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di mana ibadah sholat subuh itu merupakan ibadah yang utama dan merupakan di antara barometer ukuran daripada kualitas keimanan kita, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bahwa orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah, tentu diberikan kepada dirinya taufik hidayah dari Allah dan dihilangkan dari dirinya sifat-sifat kemunafikan, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa ciri-ciri orang yang munafik itu mereka mengabaikan perintah melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Makanya kalau kita melihat dalam sirah Khulafaur Rasyidin, ya di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika di masa itu ada seorang yang mengklaim diri sebagai nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Salah satu syariat yang diubah oleh Musailamah Al-Kadzab adalah dia kemudian menghapus ibadah sholat asar dan sholat subuh. Karena ini adalah dua sholat yang seringkali ditinggalkan oleh kita, oleh umat Islam, yang seringkali lalai. Ya, karena memang sholat asar itu di saat-saat ketika lelah-lelahnya usai bekerja, kemudian sholat subuh juga di saat sedang asyik-asyiknya tertidur. Ya. Sehingga memang sholat ini adalah ukuran, adalah barometer sejauh mana kualitas keimanan kita, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah. Kalau kemarin subuh kita sekilas membahas tentang bagaimana tadabbur dan kisah yang kita ambil dari Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang beliau digambarkan oleh Rasulullah kemarin adalah di antara manusia yang utama, anak daripada orang yang utama, anak daripada orang yang utama. Karena bapak beliau adalah seorang nabi, ya Nabi Yusuf seorang nabi, ayahnya juga adalah seorang nabi, yakni Nabi Yakub atau Israel. Nabi Yakub juga ayahnya seorang nabi, yakni Nabi Ishak. Nabi Ishak ayahnya juga seorang nabi, yakni Nabi Ibrahim. Jadi nasabnya secara turun-temurun berapa lapis itu adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau kita melihat runtutan sejarah, ya para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, nanti setelah Nabi setelah Nabi Yusuf, ya nanti ada Nabi Musa yang itu diturunkan dari kabilah Yahuda. Kemudian dari Nabi Musa nanti ada Nabi Harun, ya. Nanti dari Nabi Harun kemudian menurunkan kepada mereka keluarga Imran, ya keluarga Imran, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an yang disebut dalam surat Ali Imran. Nah, kemudian di antara keluarga Imran itulah nanti akan lahir nabi-nabi yang lain. Di antaranya ada Nabi Zakaria, ya, kemudian dialah yang juga menjaga, memelihara daripada
Bunda Maryam ya, Bunda Maryam yang kemudian itu menjadi ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa, Bunda Maryam itu punya seorang sepupu yang juga seorang nabi, ya, yakni anaknya Nabi Zakaria, ya, anaknya Nabi Zakaria. Nah, yang akan kita bahas pada subuh hari ini adalah mengenai Nabi Yahya, ya, Nabi Yahya alaihissalam, yang di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 5 kali disebutkan beliau bagaimana peranan daripada Nabi Yahya ini. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah. Kalau kita membaca surah Maryam, ini adalah surat yang menurut saya surat yang sangat indah ya secara bahasa, karena hampir semua ujung daripada ayatnya itu punya ujung yang sama ya, sehingga ibarat seperti puisi itu rimanya itu sama ujungnya ya, menggambarkan betapa kemukjizatan daripada Al-Qur'an ini. Dalam surah Maryam itu di awal-awal surah ya, bahkan di surah yang kedua ya, dalam surah yang kedua sudah disinggung mengenai Nabi Zakaria ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Inilah yang dibacakan penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, yakni Nabi Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut. Ya. Ini pelajaran kepada kita bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus dihadirkan perasaan dan hati kita. Sehingga ketika kita berdoa itu dengan suara yang lembut ya, suara yang penuh dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia doakan kepada Allah, apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inni wahannal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Dan kemudian Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, ya Rabbku, sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah. Kemudian kepalaku sudah ditumbuhi oleh uban-uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Allah, ya Tuhanku. Jadi beliau ternyata sejak awal menikah ya dengan istrinya itu tidak dikaruniai seorang putra, seorang anak yang menjadi pelanjut generasi dakwah ketika itu. Sampai tua, renta, bahkan beliau mengatakan tulang-tulangnya sudah lemah. Artinya ketika dia berjalan itu sudah tertatih-tatih karena sudah semakin tua. Beliau adalah seorang yang mengabdi di Baitul Maqdis ya, yang bekerja mengabdi sehari-harinya berdakwah dan juga melayani pelayanan ibadah di Baitul Maqdis ya, di Palestina. Sampai tua, sampai ketika berjalan sudah tertatih-tatih, kemudian kepalanya sudah mulai memutih karena uban yang sangat banyak. Tetapi beliau mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah kecewa, aku tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kepada kita. Mungkin ada jamaah yang belum dikaruniai putra atau anak ya, atau nasab, maka jangan pernah berhenti untuk berdoa ya. Jangan pernah menyerah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Zakaria ditakdirkan menikah dengan seorang wanita yang secara medis itu dikatakan mandul, dikatakan tidak mungkin lagi bisa punya anak. Akan tetapi takdir Allah berkata lain, nanti beliau akan punya seorang putra yang diberi nama Yahya. Kemudian beliau mengatakan, wa inni hiftul mawali min wara'i wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalku ya. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Nah, beliau khawatir terhadap orang-orang yang berada di sekitar yang tinggal bersama dia, para mawalinya. Kemudian sedangkan istrinya itu adalah orang-orang yang mandul. Ya, orang-orang yang mandul yang secara medis tidak mungkin lagi bisa punya keturunan. Ya, maka beliau memohon kepada Allah, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau ya Allah seorang anak laki-laki, seorang putra ya. Fahabli min ladunka waliya, ya, seorang anak laki-laki. Kemudian beliau mengatakan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya.
yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga daripada Nabi Yakub alaihissalam. Dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Jadi beliau karena memang secara nasab masih keturunan daripada Nabi Yakub, beliau kalau tidak salah berasal dari anak Nabi Yakub yang bernama Lewi, ya. Kemudian sampai kepada Nabi Zakaria. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Zakaria ini. Di mana Allah berfirman, "Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bigulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia." Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira, bisyarah, kabar gembira kepada kamu bahwa engkau akan memperoleh seorang anak laki-laki yang namanya adalah Yahya. Jadi namanya ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan seorang yang serupa dengan dia. Masya Allah, ini betul-betul diberikan keturunan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah ada orang yang wajahnya, yang perilakunya, yang sikapnya, tindak tanduknya semuanya itu tidak pernah ada yang bisa menyamainya. Ya, ini memang kalau kita membaca sejarah bagaimana dakwah Nabi Yahya ini luar biasa. Bagaimana perjuangan beliau, digambarkan beliau adalah orang yang sangat-sangat zuhud sekali, ya. Walaupun seorang putra, seorang nabi begitu ya, tapi dia orang yang sangat sederhana, ya. Dia tidak menjadi orang yang berbaur di tengah-tengah kota, dan dia sibuk untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kutipan dari ayat kedua sampai ayat ketujuh, ya, yang menggambarkan bagaimana proses akhirnya Allah Subhanahu wa taala nantinya mengutus kepada Bani Israel, ya, yakni Nabi Yahya. Nabi Yahya ini hampir satu masa, ya, satu zaman dengan putranya sepupunya, yakni Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi hampir satu zaman. Bahkan digambarkan Nabi Isa alaihissalam itu dibaptis, ya. Makanya dalam hazanah Yahudi dan Nasrani, Nabi Yahya itulah yang membaptis Nabi Isa di Sungai Yordan, ya, dibaptis sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ditahbiskan sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sedang dibaptis oleh Nabi Yahya itulah maka datanglah orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau itulah nabi terakhir itu? Ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, oh, bukan saya. Maka dia menyebutkan bahwa nabi yang akan diutus nanti itu, beliau mengucapkan sambil senyum, ya, sambil gembira sekali menceritakan tentang Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa nabi yang terakhir itu bukan saya, tapi nabi terakhir itu beliau mengatakan ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Nah, ini diantara fakta, ya, sejarah yang menggambarkan bahwa informasi mengenai Rasulullah SAW sudah disampaikan oleh Nabi Isa ketika beliau berdakwah di tengah-tengah Bani Israel. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Yahya ini merupakan putra Nabi Zakaria yang tadi digambarkan belum pernah ada seseorang pun yang bisa menyainginya, ya, dari sisi wajah, dari sisi perilaku, ya, dari sisi karakter dan sebagainya. Merupakan pribadi yang memiliki banyak sekali kelebihan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau ini adalah di antara nabi yang berasal daripada keturunan orang-orang soleh. Dalam riwayat At-Tabrani bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah mengatakan tidak seyogyanya bagi seseorang berkata, saya lebih baik daripada Nabi Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria. Ya, jadi beliau mengatakan jangan pernah ada orang yang mengatakan saya lebih baik daripada Nabi Yahya bin Zakaria. Maka para sahabat bertanya ketika itu, ya Rasulullah, dan dari manakah engkau bisa tahu tentang hal tersebut? Maka Rasulullah menjelaskan, ya, apakah kalian tidak mendengar, tidak mengetahui bagaimana Allah menggambarkan, menceritakan Nabi Yahya di dalam Al-Quran? Maka Rasulullah menjelaskan sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran, lanjutan tadi dalam surah Maryam di ayat yang ke-12 berbunyi, ya Yahya huzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya
wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu, peganglah erat-erat kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih menjadi anak-anak. Jadi Nabi Yahya ini digambarkan sejak masih anak-anak, ya, sobi, ya, masih anak-anak, sudah diberikan ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hikmah, ilmu mengenai hikmah sejak masih kanak-kanak. Kemudian beliau akhirnya juga sangat faham tentang hukum-hukum yang terkandung dalam kitab Taurat. Makanya beliau di sini digambarkan Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya, ya Yahya, huzil kitaba biquwwah. Ambillah Alkitab itu, kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Peganglah dia dengan sungguh-sungguh. Ya, pertahankan dia. Nah, ini menggambarkan betapa Nabi Yahya itu memang seorang nabi yang sangat memegang teguh kitab Taurat dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya, karena memang beliau seorang nabi dan rasul, maka beliau berdakwah menjaga agar kitab Taurat ini bisa diaplikasikan dalam segenap kehidupan Bani Israel ketika itu. Maka digambarkan dia berdakwah yang menjaga kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh dan berusaha mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun kemudian banyak sekali ujian dan cobaan yang beliau alami. Dan upaya beliau untuk menjaga kitab Taurat itu kemudian berbenturan dengan situasi politik, ya, situasi politik yang terjadi, ya, yang terjadi ketika itu, di mana ya, ketika itu ada, ya, raja Palestina, ya, jadi raja Palestina yang namanya Herodes, ketika dia wafat itu dia punya seorang anak, ya, punya 3 orang anak, ada namanya Herodes Antipas, ada Herodes Filipus, ya, dan sebagainya. Nah, jadi ketika itu ketika beliau berdakwah, Nabi Yahya ini dikenal sangat tegas, ya, sangat tegas untuk kemudian menegakkan hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Walaupun penguasa ketika itu ya sudah mengaku diri, ya, sebagai orang Yahudi, ya, sebagai penganut agama Yahudi. Maka sesungguhnya pemimpin wilayah Palestina ketika itu harus tunduk kepada hukum Taurat. Nah, jadi, ketika beliau mendakwahkan kitab Taurat ini, Nabi Yahya berhadapan dengan di antara anak daripada Raja Herodes itu yang menjadi yang menjadi semacam gubernur, gitu, ya, di wilayah Galilea, ya, di wilayah Galilea dan Perea. Nah, ketika itu Yahya mengkritik keras Herodes Antipas atas berbagai kejahatan yang dia lakukan, termasuk pernikahannya Herodes Antipas ini dengan seorang perempuan yang bernama Herodias. Nah, sementara dari segi silsilah, ya, dari segi nasab, Herodias ini adalah kemenakan daripada Herodes Antipas. Jadi ada seorang gubernur di wilayah Galilea dan Perea tadi itu, dia mau menikahi kemenakannya sendiri. Ya, dalam kitab Taurat kan nggak boleh, termasuk juga kita kan di dalam Islam juga nggak boleh itu paman menikahi kemenakan, itu kan nggak boleh. Jadi baik Taurat, baik kitab Al-Quran itu melarang pernikahan seorang paman kepada kemenakannya. Nah, ini si gubernur Herodes Antipas ini mau menikahi kemenakannya yang bernama Herodias. Kemudian dari sisi pernikahan juga, Herodias adalah ipar daripada Herodes ini. Karena Herodias ini adalah istri daripada saudara tiri daripada si Herodes Antipas. Nah, sehingga inilah yang dikecam oleh Nabi Yahya karena itu bertentangan dengan kitab Taurat. Sementara digambarkan si Herodias ini pada awalnya katanya dia sebenarnya suka kepada Nabi Yahya. Kemudian akhirnya dia malah menikah dengan Herodes Antipas, dan walaupun bertentangan dengan kitab Taurat, tetap saja dia menikah, ya, sehingga membuat akhirnya terjadi pertentangan antara penguasa yang menentang hukum Taurat dengan Nabi Yahya alaihissalam yang berusaha tadi menjaga kitab Taurat dengan sekuat-kuatnya, ya. Ya Yahya huzil kitaba biquwwah, ini perintah Allah kepada beliau, sehingga beliau tetap kukuh, ya, kekeh mempertahankan hukum-hukum kitab Taurat ini, sehingga karenanya dia di penjara, ya. Kemudian dia dipenjara, dibelenggu, ya. Bahkan ketika itu Herodes Antipas itu ingin sekali membunuh Nabi
Yahya. Tapi karena dia adalah seorang nabi, anak daripada Nabi Zakaria juga, dan dia takut akan reaksi banyak orang ya kalau kemudian dia membunuh seorang nabi. Tapi si Herodiasnya ini, ya kemenakan yang jadi istrinya ini tetap menginginkan kematian daripada Nabi Yahya. Ya, maka akhirnya digambarkan dalam kitab-kitab mereka ya, kitab Taurat, kitab Injil, digambarkan bahwa di saat perayaan ulang tahun daripada Herodes Antipas, ya ada seorang gadis ya yang menari di sebuah pesta itu dan membuat senang daripada Herodes dan tamu-tamunya. Kemudian ketika itu sang gadis ini punya permintaan, ya Herodes menawarkan, apakah engkau punya permintaan, dan itu pasti akan saya kabulkan. Kemudian ternyata gadis itu kemudian bertanya kepada ibunya, dan ibunya menyuruhnya agar minta kepalanya Yahya. Ya, jadi rupanya gadis ini ibu daripada gadis ini mungkin pernah punya dendam ya kepada Nabi Yahya, sehingga ketika gadis ini menari di acara pestanya Gubernur Herodes Antipas itu, kemudian saking senangnya terhadap tariannya, maka silakan engkau meminta sesuatu dan pasti akan aku kabulkan. Ketika dia tanya kepada ibunya, apa kira-kira yang saya minta? Tapi ternyata karena ibunya dan dia ini pernah punya masalah dengan Nabi Yahya, yang diminta adalah nyawanya Nabi Yahya. Akhirnya karena dia tidak mungkin bisa mengingkari janji yang sudah dia ucapkan di hadapan banyak orang, akhirnya Herodes Antipas memerintahkan agar Nabi Yahya alaihissalam dibunuh ya, dipenggal, dan kemudian kepalanya ditaruh di atas sebuah nampan. Kemudian mendengar hal tersebut, akhirnya setelah wafat, maka murid-murid beliau daripada Nabi Yahya mengambil jenazahnya kemudian menguburkannya. Ini diantara beberapa riwayat itu ya, tentang bagaimana upaya dakwah daripada Nabi Yahya ini. Beliau digambarkan seorang yang betul-betul punya upaya yang sungguh-sungguh untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum Taurat. Ya Yahya huzil kitaba biquwah. Ini tadabbur yang bisa kita ambil, bahwa kita pun sebagai seorang muslim juga harus seperti itu terhadap Al-Qur'an ya. Kepada kita, huzil kitab biquwah, peganglah erat-erat ini Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya. Jangan kita lepaskan Al-Qur'an ini. Huzil kitaba biquwah. Kita pegang erat-erat ini Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sebagai kamus hidup, sebagai panduan hidup kita. Ya, kalau kita analogikan ya dengan misalnya ya, semua barang-barang elektronik yang dibeli itu pasti ada manual booknya ya, ada buku panduannya. Ya, bahkan kalau kita melihat handphone sekalipun, misalnya handphone yang paling mahal sekalipun, itu pasti ada manual booknya, ada buku panduannya, dan itu bahkan bisa dalam beberapa bahasa kan gitu. Kita ini terkadang seperti pengguna HP itu ya. Ya, terkadang kita beli HP itu ya, setelah kita pegang HP-nya ya sudah, kita tinggalkan kotaknya, kita buang itu buku panduannya. Tidak pernah kita baca-baca lagi. Padahal itu adalah buku penting yang bisa mengantarkan bagaimana cara menggunakan HP itu dengan baik ya, bagaimana supaya HP yang kita beli itu bisa terawat, bisa tidak mudah cepat rusak, ya, bisa kemudian awet dan sebagainya. Ada lengkap di situ panduannya, manual booknya, dan semua seperti itu. Barang-barang elektronik pasti ada buku panduannya. Biasanya kalau ada handphone yang tidak ada buku panduannya, itu biasanya handphone KW kan gitu ya, atau abal-abal. Ya, jadi begitu pula misalnya dalam dunia pekerjaan ya, dalam sebuah perusahaan itu, apalagi yang sudah standarnya standar ISO, ya itu pasti ada namanya standar operasional prosedur. Ada manual mutu yang harus diikuti kan itu. Ada manual mutu standar kualitas yang harus diikuti. Ya, manual mutu itulah yang kemudian dipakai sebagai acuan. Ya, harus mengikuti semua pekerjaan itu, harus berdasarkan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan, yang disepakati untuk menjaga kualitas mutu sebuah perusahaan. Kalau dia melenceng dari SOP yang sudah disepakati, maka sebuah perusahaan bisa jatuh ya, bisa kemudian mengalami decline dan sebagainya, karena dia tidak mentaati aturan SOP yang sudah disepakati.
Ya, sama bahkan orang yang bekerja di restoran misalnya. Ya, seorang koki saja itu ya itu ketika misalnya dia membuat donat, yang membuat masakan, itu berdasarkan manual book yang sudah disepakati juga, SOP yang sudah disepakati. Ya, sampai kepada seorang pilot pesawat, ya, seorang pilot pesawat itu pun juga ya, ketika dia mau menerbangkan pesawatnya, pasti dia harus berdasarkan manual book yang sudah tersedia di kokpit itu, yang tidak boleh ditinggalkan. Sebelum dia menyalakan ya tombol-tombol yang ada di kokpit pesawat itu, dia harus melihat dulu kepada manual book yang ada di situ. Dia harus baca dulu, dia buka dulu, baru dia dia nyalakan. Padahal kan sesungguhnya dia sudah tahu itu. Setiap hari dia lakukan, tetapi memang karena begitu aturannya harus berdasarkan manual book, ya ada buku panduan yang diikuti bagaimana proses-prosesnya, maka dia harus mengikutinya. Nah, ini gambaran betapa bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari buku panduan, tidak bisa dilepaskan dari ya kita sebagai seorang muslim tidak mungkin bisa melepaskan diri kita dengan Al-Qur'an ya. Maka kita harus betul-betul pegang dengan kuat-kuat ini Al-Qur'an ini ya, huzil kita babi kuah, pegang dengan kuat-kuat. Jangan kita seperti tadi pembeli HP itu kemudian kita buang saja itu buku panduannya. Ya, karena sesungguhnya inilah yang bisa menjadi penuntun kita, yang mengantarkan kita kepada perjalanan hidup yang baik. Ya, kalau kita tarik ke dalam konteks bulan Ramadan ya, bulan Ramadan merupakan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan di bulan suci, di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena kemuliaan Al-Quran. Ya, hudal linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia, seluruh manusia, bukan hanya orang muslim saja, tapi seluruh manusia, hudal linnas. Ya, jadi inilah manual book, inilah buku panduan yang menuntun agar ya, buku petunjuk ya yang menuntun kita untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi bayyinah ya, menjadi bukti-bukti yang nyata mana yang buruk, mana yang baik, ya, mana yang hidayah, mana yang kemudian itu menjadi pembeda, menjadi furqan, ya, menjadi bayyinah, ya, dan juga menjadi furqan, pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Ya, dan itu semua tercantum di dalam Al-Qur'an. Ya, semuanya terkandung di dalam Al-Qur'an. Sehingga kita tidak perlu melirik kepada kitab-kitab suci yang lain yang sudah mengalami banyak sekali distorsi. Ya, satu ketika Rasulullah pernah menegur dengan keras ya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan yang kemana-mana menenteng kitab Taurat ya, maka Rasulullah menegurnya, apakah engkau tidak merasa cukup dengan Al-Quran? Tinggalkan itu ya, karena Taurat dan Injil sudah banyak sekali mengalami distorsi dari para ahli-ahli agamanya. Bahkan kitab Taurat itu yang tadi dipegang oleh Nabi Yahya dengan sungguh-sungguh ya, huzil kita babi kuah tadi itu, sekarang orang-orang Yahudi lebih kepada bagaimana kitab-kitab penafsiran daripada Taurat. Ya, ini kitab-kitab Talmud ya, kitab Talmud sekarang yang banyak dipegang oleh orang-orang para rabi-rabi Yahudi itu, padahal dia adalah semacam kitab-kitab tafsir ya daripada kitab Taurat itu sendiri. Nah, ini gambaran tentang pelajaran ya kepada kita. Mestinya kita harus seperti Nabi Yahya alaihissalam terhadap Al-Quran ini. Kita pegang erat-erat. Kita pegang kuat-kuat. Hudil kita babi kuah. Jangan biarkan Al-Quran itu berdebu di lemari kita. Ambil dan marilah kita baca. Mari kita isi hari-hari kita dengan Al-Quran. Dan kemudian kesempatan di bulan Ramadan, ini adalah bulan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Agar apa? Agar kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan petunjuk ya, hudan ya, petunjuk, kita bisa melihat mana hal-hal yang bukti-bukti yang nyata untuk bisa menjadi pembeda antara baik dan buruk, sehingga 11 bulan ke depan kita bisa memasuki hari-hari itu dengan panduan Al-Quran, dengan panduan hidayah Al-Quran. Ya, orang manusia kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, kamus hidupnya menjalani 11 bulan ke depan ini, maka dia mudah terperosok, dia mudah terlalaikan, dia mudah akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya. Maka pentingnya kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita resapi maknanya, artinya mentadaburi maknanya, sehingga 11 bulan ke depan kita ada panduan yang bisa kita pakai. Ya, ini pentingnya Al-Quran sebagai kitab yang harus kita pegang kuat-kuat. Hudil kitab bikuwah, sebagaimana yang digambarkan oleh
Allah Subhanahu wa taala terhadap bagaimana perjuangan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian di dalam dialog tadi itu antara Rasulullah dengan para sahabat tentang bagaimana Nabi Yahya, maka Rasulullah SAW membacakan lagi sebuah surah dalam surah Ali Imran dalam ayat ke-39. Wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Nah, kata Rasulullah, ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah seorang panutan, sayyid, ya, sayyidan. Jadi mungkin di dalam Al-Quran itu hanya Nabi Yahya ya barangkali yang itu disebut sayyid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan biasa kita menyebut sayyid itu kalau dia adalah keturunan Nabi ya, keturunan Rasulullah SAW ya. Ya sayyidi ya, sayyid tuan ya. Ya sayyid. Ya, kemudian ada juga habaib, habib ya. Nah, tapi juga banyak yang menggunakan istilah sayyid di dalamnya. Jadi Nabi Yahya adalah sayyidan, ya, seorang panutan. Kemudian wahasuran, pribadi yang mampu menahan diri dari hawa nafsu. Ya, memang kalau kita melihat dalam perjalanan kisah Nabi Yahya itu, kelak nanti dia menjadi seorang yang sangat-sangat zuhud. Baju yang dia pakai itu baju yang sangat sederhana, digambarkan bajunya itu terbuat dari bahan yang kasar, kemudian pakaian yang bukan pakaian yang megah, yang mewah begitu ya. Kemudian dia orang yang sangat menjaga diri dari orang yang sangat zuhud sekali. Ya, bahkan dikatakan dia tidak pernah menikah, ya, tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya. Ya, jadi orang yang mampu menahan keinginan hawa nafsunya. Wahasura, ya, kemudian wa nabiyyan minas sholihin, seorang nabi dan termasuk keturunan daripada orang-orang yang soleh. Pelajaran yang kita ambil dari tadabbur mengenai Nabi Yahya ini, beliau adalah seorang panutan dan seorang yang mampu menahan hawa nafsunya. Hasura, menahan diri. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita harus mampu mengantarkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang hasura, ya, orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu kita. Makanya disuruh kita puasa, disuruh tidak makan, mengendalikan nafsu makan, minum, syahwat dan sebagainya. Tidak hanya makan, minum dan syahwat, tapi juga semua ya, menahan pandangan, menahan telinga, menahan panca indera kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena panca indera ini adalah sesungguhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada hati kita. Maka kalau ini semua dijaga, insya Allah hati juga menjadi lebih terjaga. Maka Ramadan ini harusnya mengantarkan kita menjadi orang-orang yang hasura, orang-orang yang mampu menahan diri, menahan hawa nafsunya, punya pengendalian diri, punya kontrol diri, ya, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Hasura seperti Nabi Yahya. Ya, tidak hanya tadi huzil kita babi kuwah, tapi juga menjadi orang yang ya menjadi panutan, ya, sayyidan, kemudian wahasura, menjadi orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Kan jelas dalam Al-Quran bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Ya, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut terhadap kedudukan makom yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, fanahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mengendalikan, menahan hawa nafsunya dari berbagai macam perbuatan yang buruk. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh dia nanti di surga akan menempati posisi yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian kita dilatihkan di bulan Ramadan ini, menjadi orang-orang yang hasura sebagaimana Nabi Yahya. Karena memang kebanyakan manusia itu disebut dalam Al-Qur'an ara'aita manittakhaza ilahahu hawahu. Kata Allah, lihatlah ya betapa banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai panutannya, sebagai Tuhannya, ya, sebagai ikutannya. Ini kebanyakan manusia seperti itu, sehingga dia nggak mau sholat, nggak mau ibadah karena hawa nafsunya yang senantiasa dia turuti, dia ikuti. Ya, sehingga dia terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk, yang menzolimi dirinya sendiri. Ya, ini gambaran pentingnya kita menjadi orang-orang yang hasura. Kemudian wa nabiyyan minas sholihin, maka karena beliau adalah panutan, orang yang juga mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, maka dia termasuk sebagai orang-orang yang soleh. Ini konsekuensi logis ini ya. Kalau kita mampu menahan diri, mampu punya pengendalian diri yang baik, dan itu kita latih di bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan mampu mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Ya.
Kemudian dalam dialog tersebut antara Rasulullah dengan para sahabat, maka Rasulullah melanjutkan bahwa Nabi Yahya merupakan seseorang yang tidak pernah meluangkan waktunya untuk berbuat kejahatan maupun mementingkan kejahatan. Ya, jadi nggak pernah beliau itu sedikit pun waktunya dia luangkan sedikit pun untuk berbuat hal-hal yang buruk, berbuat kejahatan, atau dia lebih mendahulukan kejahatan. Bahkan kejahatan kan dia lawan. Sehebat apapun itu pemimpin ketika itu, dia berani untuk melawannya. Sehingga di sini Nabi Yahya ini karena dia memang betul-betul teguh terhadap kitab Taurat, dia punya keberanian. Tidak hanya kritis kepada penguasa, tapi dia punya keberanian untuk melawan penguasa karena bertentangan dengan hukum-hukum Taurat yang sudah disampaikan kepada Bani Israel ketika itu. Kemudian juga dijelaskan bahwa Nabi Yahya ini menyerukan kitab Taurat ini agar dipahami dengan sungguh-sungguh, dan makna dari Taurat dapat dimaknai secara mendalam dan sebaik-baiknya. Nabi Yahya juga menekankan pentingnya mengaplikasikan ajaran yang termaktub dalam kitab Taurat itu, baik dari sisi syariatnya maupun dari sisi etikanya, dari sisi adabnya ya sebagai seorang hamba. Ya, tentu di sini tergambar bahwa keberkahan ilmu itu terletak pada penerapannya. Ya, jadi Al-Qur'an itu tidak sekedar ditadaruskan, dibaca gitu ya, tetapi juga bagaimana dia bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini termaktub juga ya dalam surah Maryam tadi itu di ayat yang ke-12 tentang bagaimana seruan untuk huzil kitab bi quwwah tadi. Ya, jadi mengambil kitab dengan kuat-kuat itu bukan sekedar dibaca, tapi huzil kitab bi quwwah artinya setelah dibaca, diresafi, dimaknai, diimani, kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat ketika dia belajar Al-Quran kepada Rasulullah, mereka tidak beranjak kepada ayat setelahnya sebelum dia mempraktikkan ayat yang sudah dia pelajari kepada Rasulullah SAW. Kemudian ya karena Nabi Yahya ini sangat kukuh ya, sangat bersungguh-sungguh terhadap Al-Quran ini, ya terhadap Alkitab ini ya, kitab Taurat maksudnya, ya kalau kita tentunya Al-Quran, karena dia bersungguh-sungguh terhadap wahyu Allah ini, maka Allah kemudian memujinya. Ya, dalam surah dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat ke-15 dalam surah Maryam juga sebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa salamun alaihi yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu wa yauma yub'atsu hayya. Ternyata ayat ini khusus ya, ayat ini ternyata ditujukan kepada Nabi Yahya ya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yang artinya kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan, ketika hari di mana Nabi Yahya dilahirkan, pada hari ketika dia meninggal, pada hari ketika beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tadi dipenggal ya kepalanya oleh gubernur Herodes Antipas ya. Kemudian pada hari ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memuji Nabi Yahya ini. Ya, kesejahteraan, keselamatan ketika dia dilahirkan, ketika dia wafat, dan ketika dia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang-orang yang juga bisa merasakan nikmat kesejahteraan ketika kita dilahirkan, ketika kita wafat, dan ketika dibangkitkan, maka marilah kita berpegang teguh ya kepada Al-Quranul Karim ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Barangkali ini gambarannya ya sekelumit tentang bagaimana tadabbur dan kisah yang terkandung di dalam Al-Quran, wabil khusus mengenai bagaimana kisah mengenai Nabi Yahya alaihissalam ini. Beliau digambarkan tadi ya sezaman dengan Nabi Isa. Nanti dakwah beliau itu diteruskan oleh keluarganya ya, karena Nabi Isa adalah putra daripada sepupunya ya, berarti kemenakannya ya, kemenakannya sendiri ya, Nabi Isa alaihissalam berdakwah juga kepada orang-orang yang ada di Palestina, sampai nanti dia oleh raja pemimpin di Palestina juga nanti dia dihukum mati kan ya, dengan disalib, sekalipun itu bukan beliau yang disalib. Ini gambaran bagaimana perjuangan ya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Memang kitab Taurat itu ujungnya nanti sampai kepada Nabi Yahya. Nanti setelah Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam
mendapatkan risalah baru. Ya, untuk menyempurnakan kitab Taurat, ya ini kitab Injil. Ya, biasanya kalau dalam hazanah teman-teman di Nasrani itu kan ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Nah, perjanjian baru itulah kitab Taurat. Perjanjian lama itu adalah kitab Taurat. Perjanjian baru itulah kitab Injil. Nah, jadi perjalanan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala terus merevisi risalah yang sudah diturunkan dan nanti disempurnakan kepada umat manusia dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah SAW. Dan dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana nabi-nabi yang diutus di tengah Bani Israel. Ya. Bahkan surah Maryam itu kan luar biasa ya, surah yang khusus ya menceritakan bagaimana ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, begitu pula surah-surah yang lain ya. Ya. Kemarin tentang bagaimana surah Yusuf ya, bahkan itu lengkap ya, mendetail kisahnya. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Barangkali demikian ya penyampaian kami mengenai kisah dan tadabbur dari Al-Qur'an. Kemarin tentang bagaimana Nabi Yusuf ya. Dan sekarang bagaimana Nabi Yahya alaihissalam. Semoga memberikan pemahaman, memberikan hazanah kepada kita semua untuk istiqomah memegang teguh agama Islam ini, iman Islam ini, dan juga memegang teguh Al-Quran ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita awali dengan umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan li kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salahan fi amrina kullih la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.